Selamat malam saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Neni Supriyatati. Hari ini Sabtu 25 September 2021. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau telah memberikan kehidupan satu hari ini yang boleh kami jalani. Kami boleh Engkau izinkan melalui hari ini dalam naungan kasih-Mu. Malam ini kami ingin menutup hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami membuka hati dan pikiran bagi Roh Kudus untuk bekerja, agar kami dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab malam ini tentu sudah sangat akrab bagi kita. Berulang kali kita mendengar, bahkan membacanya. Perintah Tuhan Yesus agar pengikutnya menjadi garam dan terang dunia merupakan perintah yang sudah kita ketahui. Tetapi persoalannya adalah, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Mengapa Yesus memakai ilustrasi garam dan terang? Baik garam maupun terang adalah benda yang ada bukan untuk dirinya sendiri dan juga menjadi berarti ketika bukan untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu yang sudah ada rasa asin tidak lagi membutuhkan garam. Kalaupun garam tetap memberikan dirinya, maka justru akan merusak rasa. Tapi jika garam sudah tidak asin lagi, ya namanya bukan garam lagi tentunya, dan akan dibuang karena tidak memberikan rasa yang membuat masakan atau makanan menjadi sedap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan gelap seperti ini, saya tidak bisa membaca dan rekaman pun tidak terlihat. Saya membutuhkan terang. Dan ketika lampu dinyalakan, maka saya kembali dapat membaca dan rekaman pun terlihat kembali. Itulah artinya terang. Ia menjadi berfungsi dan berarti ketika ada kegelapan atau di tengah kegelapan. Tetapi jika di tempat yang sudah terang seperti ini, tidak lagi dibutuhkan penerangan. Ketika ada tambahan penerangan, maka saya menjadi silau dan saya tidak dapat membaca justrunya, dan rekaman pun menjadi tidak baik. Itulah yang Yesus maksudkan menjadi garam dan terang. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup menjadi berarti bukan dengan menggemukkan diri sendiri. Maksudnya bukan hanya berfokus pada diri sendiri, berbuat baik, tapi untuk mencari puji-pujian diri sendiri, merasa diri sebagai orang yang paling saleh,
dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Garam dan terang menjadi berarti ketika memberikan diri untuk orang lain. Sudahkah hidup kita berarti dengan memberikan diri untuk orang lain? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami agar dapat berarti dengan memberikan diri bagi orang lain. Mampukan kami agar tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Mampukan kami untuk dapat hadir sebagai terang di tengah kegelapan, membawa harapan di tengah keputusasaan, membawa damai di tengah peperangan, membawa sukacita di tengah kedukaan, membawa kekuatan di tengah kelemahan, dan membawa kasih di tengah kebencian. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami mendoakan para pemimpin negeri kami, khususnya di masa pandemi ini, di mana pemerintah sedang mengupayakan agar seluruh rakyatnya dapat menerima vaksin. Biarlah vaksin dapat terus dilaksanakan secara merata ke segala penjuru dan pelosok di negeri ini. Kiranya proses yang dilakukan secara bertahap dan terus berlangsung dengan baik dan lancar, hingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin. Kami juga mendoakan agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya mendapatkan vaksin. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, sekalipun sudah mendapatkan vaksin, namun tetap mentaati protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama pandemi dan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut berupaya menghentikan penyebaran COVID dan menjaga agar jumlah terpapar tidak meningkat kembali. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dengan berbagai macam penyakit yang ada, terkhusus mereka yang telah menjalani perawatan dan pengobatan dalam waktu yang panjang dan belum mendapat kepastian akan kesembuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan pengharapan agar kesembuhan yang datangnya dari-Mu saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kematian telah memisahkan mereka dari orang-orang yang mereka cintai. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Engkau tempat sandaran bagi kami kala duka menerpa kami. Tolonglah agar kami dan saudara-saudara kami tetap dapat kuat di dalam Engkau untuk melanjutkan kehidupan ini tanpa ada lagi orang yang kami cintai di dekat kami. Inilah doa kami malam hari ini yang kami panjatkan dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan menjaga kita semua.